Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di pembahasan kali ini, aku akan membahas mengenai tinjauan secara fisikal mengenai berat badan yang berlebih. Nah, sebenarnya apa hubungan antara berat badan yang berlebih secara fisikal? Kalau kalian penasaran, please banget klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video yang akan aku update. Oke? Nah, kita akan masuk ke pembahasannya. Kalian pasti kenal banget sama pesepak bola ternama yang bernama Cristiano Ronaldo. Meskipun tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di pertandingan per-8 dunia pada tahun 2006, Ronaldo mendapat banyak kritikan dan umpatan dari berbagai orang atau berbagai penggemarnya. Mereka menilai bahwa penampilan yang dilakukan Ronaldo pada pertandingan melawan Kroasia pada putaran Piala Dunia 2006, Ronaldo dinilai sangat malas bergerak. Mereka berpikir bahwa ini mungkin disebabkan oleh berat badannya yang berlebih sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara berat badan dan yang berlebih atau terlalu besar, biasa orang menyebutnya sebagai big size, dengan kelambatan pada gerakannya? Geraklah agar kalori terbakar. Demikian kesimpulan yang dilakukan oleh para peneliti untuk menjaga berat badan. Para peneliti di Mayo Clinic Amerika Serikat merasa penasaran mengapa orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas sulit menjadi langsing, sementara orang yang langsing bentuk badannya tidak berubah. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada perbedaan aktivitas yang mencolok antara orang yang gemuk dengan orang yang langsing. Mereka yang berbadan berbadan besar atau big size cenderung duduk-duduk saja atau baring-baring saja, sementara yang kurus terus bergerak. Mereka biasanya gesit gitu ya. Nah, energi yang diperlukan untuk aktivitas mondar-mandir yang dilakukan oleh orang kurus atau orang langsing mencapai 350 kalori sehari, yang cukup untuk membakar lemak 13 sampai dengan 18 kg setiap tahunnya. Ini dikutip dari Kompas pada tanggal 2 Juni tahun 2006. Ada dua kesimpulan yang menyesatkan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, bahwa orang kegemukan atau berat badan berlebih atau biasa disebut dengan obesitas disebabkan oleh karena kurang aktivitas geraknya. Ini bertentangan dengan hukum Newton pertama atau hukum 1 Newton yang dikenal juga dengan hukum kelembaman. Hukum ini menyatakan bahwa pada dasarnya setiap benda memiliki sifat kelembaman, yaitu sifat mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang semula rehat atau tidak bergerak mempertahankan keadaannya tetap pada rehat. Untuk mengubahnya menjadi bergerak diperlukan usaha. Dalam hal gerak manusia, usaha tersebut dilakukan dengan mengambil energi dari kalori yang dibawa oleh asupan makanan atau pembakaran lemak tubuh. Sifat kelembaman ini dibawa oleh besaran fisika massa, yaitu berat sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Maksudnya adalah semakin besar massa benda, tentunya juga beratnya gitu, semakin lembab benda tersebut, yang berarti semakin sukar diubah keadaan geraknya atau semakin malas mengubah keadaan geraknya. Orang yang gemuk memerlukan usaha, berarti juga energi yang lebih besar dibandingkan dengan orang kurus untuk mengubah keadaan rehat menjadi bergerak dengan laju yang sama. Inilah yang menimbulkan kemalasan beraktivitas bagi orang yang berat badannya berlebih. Jadi kegemukan ini sebagai penyebab malas beraktivitas, bukan sebaliknya. Kesimpulan kedua yang tidak sepenuhnya benar adalah bahwa untuk menjaga berat badan atau bahkan menurunkan berat badan cukup dengan memperbanyak aktivitas. Memang benar, untuk melakukan aktivitas diperlukan energi yang diperoleh dari asupan makanan setiap harinya. Persoalannya adalah jika asupan energi lewat makanan kita jauh lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk beraktivitas, maka akan selalu ada yang namanya kelebihan lemak atau kelebihan energi gitu ya.
Di sini berlaku hukum kekekalan energi. Lantas dikemanakan energi yang berlebih tadi? Energi yang berlebih akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak tubuh. Jadi, walaupun aktivitasnya ditingkatkan, tetapi asupan energi lewat makanan juga ditambah, maka tujuan menurunkan berat badan tidak akan tercapai, bahkan hasilnya akan sebaliknya gitu, yaitu peningkatan berat badan yang diperoleh. Untuk menjaga atau mengatur berat badan yang efektif adalah melalui pengaturan pola makan atau kita sebut dengan diet gitu. Jika menginginkan berat badan yang tetap atau stabil, tentunya antara asupan energi lewat makanan dan energi yang diperlukan untuk beraktivitas haruslah seimbang. Sedang jika penurunan berat badan yang diinginkan, asupan energinya harus lebih kecil daripada energi yang diperlukan untuk beraktivitas. Sering kita dengar keluhan dari orang yang berbadan besar atau orang yang berbadan gemuk gitu. Biasanya para wanita yang mengatakan mereka tidak sarapan pagi dan tidak makan malam, tetapi berat badannya tetap bertambah. Menurut fisika, hal ini tidak mungkin karena melawan kaidah kekekalan energi. Mereka lupa bahwa sarapan dan makan malamnya telah diganti dengan cemilan yang meskipun volumenya kecil, tetapi kandungan energinya jauh lebih banyak dari porsi makan malam atau sarapan mereka. Besaran energi untuk melakukan aktivitas tubuh minimum seperti bernafas, memompa darah, metabolisme tubuh, di mana tubuh dalam keadaan istirahat total disebut dengan basal metabolic rate atau BMR yang nilainya sekitar 90 kilokalori per jam atau sekitar 2.200 kilokalori per hari. Seperti disebutkan sebelumnya, mengatur berat badan paling efektif adalah dengan mengatur pola makan. Sebagai contoh, seseorang ingin mengurangi lemak pada tubuhnya sebanyak atau sebesar 4,54 kg. Kandungan kalori tiap gram lemak adalah 9,3 kilokalori, maka 4,54 kg lemak mengandung 4,54 kg dikali dengan 9,3 kilokalori per gram, sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 4 kilokalori. Bersepeda di jalan datar dengan laju 21,3 km per jam menghabiskan energi sebesar 1198,75 kilokalori per jam. Untuk menurunkan berat badan dengan cara bersepeda seperti ini diperlukan waktu 4,2 kali 10 pangkat 4 kilokalori dibagi dengan 1198,75 kilokalori per jam, sama dengan 35 jam. Dengan ketentuan pola makan tidak berubah dari sebelumnya, hal ini akan sangat sukar dilakukan. Dengan mengubah diet dari 2.500 kilokalori per hari menjadi 2.000 kilokalori per hari atau mengurangi konsumsi makanan sebesar 1/5 setiap hari, diperlukan waktu 4,2 kali 10 pangkat 4 kilokalori dibagi dengan 500 kilokalori per hari sama dengan 84 hari. Yang terakhir ini lebih mudah dilakukan. Biasanya umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan puasa atau selama 1 bulan penuh. Nah, biasanya asupan energinya berkurang sampai 1/3 bahkan lebih. Oleh karena itu, terjadi penurunan berat badan antara 3 sampai 5 kg setelah puasa berakhir. Nah, jadi itu pilihan kalian gimana caranya mau mengurangi berat badan, tapi biasanya lebih efektif atau orang biasanya lebih sering menggunakan penurunan porsi makan gitu ya, atau mengurangi asupan energi yang masuk ke dalam tubuh, dan kita melakukan olahraga sehingga energi yang keluar juga akan tinggi. Itu terserah kalian. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan komen bagusnya video apa selanjutnya yang akan aku bahas. Terus jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu apa itu mengenai berat badan yang berlebih secara fisika. Oke, bye bye.